Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi di konten kelima. Semangat puasa episode kelima. Kepada anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kembang Sari 02. Pada video kali ini Pak Ahmadi ingin menyampaikan bahwa menurut Rasulullah, bulan puasa, bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian terdiri dari 10 hari. 10 hari pertama adalah 10 hari di mana Allah memberikan rahmatnya. Kemudian di 10 hari yang kedua, Allah memberikan pengampunan atau maghfirah. Dan di 10 hari yang terakhir, Allah memberikan atau menjanjikan pembebasan dari siksa api neraka. Anak-anakku yang Pak Ahmadi banggakan dan Pak Ahmadi sayangi, betapa Allah ini sangat mencintai umat Rasulullah. Sehingga khususnya dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan banyak sekali keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah. Di 10 hari yang pertama Allah menjanjikan keberkahan. Maka Allah dalam 10 hari yang pertama di bulan Ramadan menjanjikan keberkahan bagi umat muslim yang menjalankan puasa. Tentunya dalam hal ini puasa yang betul-betul puasa. Jadi bukan hanya puasa yang menahan lapar dan menahan haus saja. Tapi puasa yang benar-benar meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian banyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, banyak melakukan sunnah-sunnah puasa, banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah di bulan puasa. Seperti yang pernah Pak Ahmad disampaikan, diantaranya ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan saja. Jadi kalau di hari yang lain selain bulan Ramadan, kita melakukan sholat sunnah setelah sholat isya, itu tidak masuk kategori sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini hanya dilakukan setelah sholat isya dan hanya di bulan Ramadan. Nah, di Indonesia sendiri sholat tarawih ini ada 2 pendapat yang paling umum. Sholat tarawih ini ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat. Dua-duanya memiliki dasar hukum yang jelas. Maka kepada anak-anakku silahkan apabila kalian bisa melaksanakan sholat tarawih yang 20 rakaat, tentunya pahalanya akan lebih banyak. Namun juga tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang masih kecil bisa berlatih dengan melaksanakan sholat tarawih yang 8 rakaat. Dan tentunya setelah sholat tarawih ini biasanya nanti akan ditutup dengan sholat witir yang berjumlah ganjil, biasanya 3 rakaat. Jadi Allah menjanjikan keberkahan kepada umat Islam yang menjalankan puasa, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang tentunya akan menambah keberkahan, akan menambah pahala bagi seorang muslim yang melaksanakannya. Anak-anakku, kemudian Pak Ahmad dilanjutkan yang kedua, yaitu di 10 hari yang kedua
itu Allah menjanjikan maghfirah atau ampunan. Di bulan puasa Allah ini menjanjikan dosa-dosa semua orang Islam yang melaksanakan puasa, dosa-dosa kecil tentunya, itu akan diampuni oleh Allah. Dan ini di bulan Ramadan maka nilainya lebih besar daripada hari-hari yang lain. Maka mari kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini dengan banyak melakukan ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bagian yang ketiga, 10 hari yang terakhir, Allah menjanjikan pembebasan dari api neraka. Allah menjamin bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan baik di 10 hari yang terakhir, dilengkapi dengan sunah-sunahnya dan ibadah-ibadah yang lain, Allah menjanjikan bahwa seorang muslim tersebut besok di akhirat akan dijamin terbebas dari api neraka. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kebangsari 02, yang bisa kita ambil pelajaran dari yang Allah sampaikan tadi, yang sudah diceritakan oleh Rasulullah, bahwa Allah memberikan 3 keistimewaan di bulan Ramadan yang sudah Pak Ahmad disampaikan tadi. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai puasa hanya merasa lapar dan haus saja. Jangan hanya ketika puasa kita benar-benar berusaha menahan lapar, menahan haus, meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Namun setelah berbuka puasa, kita kembali ke kebiasaan kita yang lama. Kita membuang waktu percuma. Ya, kita gunakan. Pak, bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil? Seperti tadi Pak Ahmadi telah sampaikan di awal, anak-anak kecil ini dilatih sedemikian rupa agar terbiasa ketika nanti sudah dewasa. Seperti sholat tarawih. Kalau tidak dibiasakan sejak kecil, maka ketika mereka sudah besar pun, ketika kita sudah besar pun, kita akan berat untuk melaksanakannya. Padahal janji Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah dilipat gandakan berkali-kali lebih banyak dibandingkan di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Maka di akhir video ini Pak Ahmadi ingin mengajak kepada Pak Ahmadi secara pribadi dan juga kepada anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kebangsari 02, mari kita manfaatkan waktu yang penuh berkah ini. Kita manfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini dengan memperbanyak amal ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita. Dan ketika nanti di bulan Ramadan kita sukses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, maka kita lanjutkan kebiasaan ini di bulan-bulan setelahnya. Fa insyaallah kita akan menjadi seorang hamba, seorang muslim yang muttaqin, yang bertakwa. Maka sekian dari Pak Ahmadi untuk konten kali ini. Semangat puasa episode kelima. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasa.